Antuk Bu. Alhamdulillahilladzi ahyana wa amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan, dan kepadamu ya Allah aku akan kembali. Nah, kelihatannya udah bangun semua nih ya. Yang bertepatan dengan bulan ini kemudian sedang dilakukan pelaksanaannya, yaitu ibadah haji, ya kan? Di sana ada Ka'bah, ya kan? Nah, di pintu Ka'bah ada kalimat zikir yang ditulis di sana, ya. Bunyi kalimat zikirnya nanti kita sama-sama ucapkan, ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bisa Ibu? Bisa. Oh, sama-sama. Ulang dari sini harus bisa, ya. 1, 2, 3. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Satu kali lagi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Coba yang sebelah sini, sebelah kanan saya, semua bareng-bareng. 1, 2, 3. Semangat, semangat. Masya Allah, indah benar, enak ya. Ya, sebelah kiri saya. 1, 2, 3. Alhamdulillah, sekarang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang sebelah sini ada yang mewakili satu orang, sebelah sini ada yang mewakili satu orang. Harus sempurna, ya. Ini lomba, ya. Silakan sebelah kanan siapa? Satu orang. Ya, wa'dil amin. Ya, sebelah sini silakan. Namanya siapa sebut? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Masya Allah. Ya, nanti boleh dicari iramanya masing-masing sendiri, ya kan? Yang penting kalimatnya benar, ya. Ya, sama-sama semuanya. Ini adalah kalimat zikir yang tertulis di pintu Ka'bah. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Abu Nu'aim. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Aim, ya. Abu Nu'aim, ya. Itu ya ibu-ibu. Nah, yang kedua sekarang ada yang biasa dibaca juga. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Bisa? Ayo sama-sama. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi
Subhanallahil azim. Astagfirullah. Ya, ibu-ibu sempatkan ya dengan berikhtiar membaca kalimat-kalimat itu, dan mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita. Amin. Ya membaca ini bisa sebelum sholat, setelah sholat, bisa lagi kondisi nyaman sambil dampingin cucu, ya kan, bacain aja itu nggak apa-apa ya. Nah, ada kalimat istighfar ya, ini tentang istighfar. Tadi sudah disampaikan tentang istighfar. Astagfirullah itu dari bahasa istighfar. Astagfirullah. Apa artinya tuh? Astagfirullah. Mohon ampun kepada siapa? Kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah. Itu yang pendeknya. Dilanjutkan wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi itu berasal dari kata taubat. Apa itu artinya? Bertaubat kepada Allah ya, mohon taubat kepada Allah. Jadi mohon ampun dan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat yang pendeknya. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Itu dibaca terus, lebih banyak lagi 100 kali setiap hari, maka akan diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Udah bisa nih? Ya. Ada kalimat yang panjang lagi. Astagfirullahalazim. Ada lagi. Astagfirullahalazim min kulli dzambin azim. Bisa ini? Bisa ya? Astagfirullahalazim min kulli dzambin azim. Nah, ada lagi yang panjangnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan pada saat ini kita baca istighfar, dan selalu kita baca, kita niatkan untuk senantiasa membacanya menjadi kebiasaan. Orang yang biasa membaca atau mengucapkan istighfar diberi 4 keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 17. Surat Ali Imran surat keberapa? 3. Surat ketiga ayat 17. Diawali dari ayat 16-nya, tapi di ayat 17 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Itu ya bunyinya, as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Surat apa itu? Surat keberapa? Surat ketiga ayat berapa? 12. Itu keutamaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang senantiasa mengucapkan istighfar. Istighfar sudah biasa. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu lebih panjangnya lagi ya.
Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu dibaca sebelum subuh, itu lebih bagus, lebih khusus. Sebelum subuh, bahkan setelah subuh dibaca lagi, ya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, 4 keutamaannya apa? Yang pertama, ya, ditambah kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesel sama suami, ya Allah, suami bikin kesel. Sabar. Sabar nih, suami ngeselin banget, ya kan? Sabar, ditambah sama Allah karena baca istighfar. Ketika suami salah, ya kan, ngecewain kita, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu. Itu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau Ibu? Mau. Yang kedua, apa? As-sabirina was-sadiqina. Orang-orang yang benar, yang jujur. Jujur ya Ibu, punya duit bilang punya duit sama suami. Jangan punya duit bilangnya nggak punya duit, nggak jujur, ya kan? Nanti uangnya bisa ada yang ngambil, ya. Kalau punya duit bilang aja punya duit, ya cuman nggak cukup nih mau beli ini, nah gitu ya. Jangan nggak punya duit nih padahal punya 300.000, ya kan? Nah, gitu. Jadi harus benar, harus jujur. Itu keutamaan orang yang biasa membaca istighfar. Allah kasih tuh kejujuran, dan itu secara otomatis orangnya bisa perilakunya, sikapnya jujur, gitu ya. Yang kedua, yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Wal qanitina. Orang-orang yang taat. Taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biasa mengucapkan istighfar itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasa membaca istighfarnya dalam pelaksanaan ibadah semakin khusyuk. Coba deh, Ibu baca istighfar, ibadah sholatnya akan semakin khusyuk, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca banyak istighfar. Siap? Oke. Jadi ketaatan terhadap ibadah kepada Allah itu karena biasa membaca istighfar akan lebih khusyuk, diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa? As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina. Wal munfiqina. Orang-orang yang berinfak, diberi keutamaannya kekayaan oleh Allah, dimudahkan dapat rezeki, ya. Pokoknya dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-Maidah tuh ayat 2 dan 3, ya. Ibu dan Bapak nggak ada ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya, bahwa istighfar yang dibaca oleh kita itu Allah memberi keutamaan, ya. Wastaghfir bil ashar, ya. Wastaghfir bil ashar. Ya, sebelum waktu subuh itu lebih dihususkan, ya, sebelum fajar, ya, sebelum fajar, ya, bil ashar, sebelum waktu fajar. Ini saya biasanya materi sampai subuh nih, bisa Bu? Sampai subuh? Hah? Siap? Tadi udah sampai bil ashar, ya. 4 itu ingat ya, surat Ali Imran surat ketiga ayat 17. Itu 4 keutamaan yang Allah berikan pada orang-orang yang terbiasa mengucapkan zikir istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaihi allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dan wa atubu ilaihi, ya. Astaghfirullah allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum
Udah bisa semua nih ya. Dan tadi saya dengar untuk Sayyidul Istighfarnya juga sudah bagus semua ini ya. Nanti bisa mah dikasih hadiah tuh mah kalau diminta satu orang terakhir nanti ya. Satu orang terakhir membaca Sayyidul Istighfar dengan sempurna nanti dapat hadiah. Ya. Ibu yang saya muliakan, yang Allah muliakan, ada ingin saya sampaikan saat kapan istighfar itu kita baca. Yaitu yang pertama, saat merasa bersalah. Ya. Ibu pernah salah? Wah, banyak ya. Nah, saat kita merasa bersalah itu baca istighfar. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang pendeknya astagfirullah ya. Dan yang kedua, setelah melakukan perbuatan buruk. Nah, pada waktu kita bangun tidur ada perbuatan buruk yang kita lakukan terus pagi, siang, sore, nanti ini pulang ngaji masih juga melakukan keburukan, cepatlah baca istighfar. Jadi pada saat kita melakukan perbuatan buruk langsung ucapkan istighfar, karena itu menjadi salah satu cara untuk memperbaiki diri kita ya terhadap apa yang kita mohonkan kepada Allah terhadap ampunannya ya. Yang ketiga, saat menyesali perbuatan. Ibu pernah nyesel nggak berbuat sesuatu? Pernah ya kan? Nah, saat menyesali perbuatan yang salah itu maka kita baca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Yang keempat, dalam kehidupan sehari-hari ya, sambil nyuci, kalau kita nyucinya kesel, pakaian banyak banget sih suami pakai baju setiap hari 3 capek kan nyuci, cepet bu istighfar ya, istighfar astagfirullah. Anak ya kan baru pakai ganti langsung ada hujan dia main hujan-hujanan, nyucinya susah, kesel ya kan, astagfirullah ya kan, mohon ampun dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat ya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum ila akhir ayat ya. Dan berikutnya ada yang ingin saya sampaikan, ini banyak nih 10. Nah, 10 kehebatan dan keistimewaan istighfar. Satu, nanti di tes ini ya, siapa yang bisa dikasih hadiah. Yang pertama, menjaga kekuatan jiwa. Apa itu jiwa? Iya, jiwa ya. Jiwa raga. Kalau raga ini kan jiwa itu ada rohnya ya. Jiwa raga ya. Jadi memberikan atau menjaga kekuatan jiwa. Itu yang pertama ya. Menjaga kekuatan jiwa merupakan keutamaan orang-orang yang membaca istighfar. Selain yang 4 tadi ya. Yang kedua, memudahkan urusan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allah berikan urusan kita dengan mudah. Ibu tadi mau berangkat kayaknya ada masalah, tapi dimudahkan sampai berangkat ke majelis ini ya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sering kita membaca istighfar, lebih mudah lagi jalannya. Yang ketiga, pemancing rezeki. Apa pemancing? Mancing apa? Ada nggak suaminya yang suka mancing? Ada. Pemancing ikan, ya kan? Ikan itu rezekinya, ada pancingannya. Jadi pemancing rezeki. Kita baca istighfar, nanti rezekinya akan datang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak diduga-duga. Suaminya mancing, tahu-tahu pulang bawa ikan. Ya. Kemudian yang lain kunci pembuka pintu surga. Nah, kita sering membaca istighfar, itu pintu surga akan terbuka ya. Keempat ya, pintu surga. Mau masuk surga? Pintunya sudah dibuka. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara.
ya kan? Itu di surat Az-Zumar ayat 73, surat 39 ayat 73. Hai berbondong-bondong masuklah majelis taklim Al-Barkah ke dalam surga yang sudah disiapkan oleh Allah untuk ibu-ibu semuanya. Nanti di sana sama semua cantik-cantik semua. Mudanya sama, usianya 19 tahun misalnya. Cakep semua Bu ya, Masya Allah. Ya, udah berapa tuh? Udah keempat. Yang kelima, penyebab diampuni dosa. Pasti kita punya dosa. Seringlah baca istighfar. Nanti istighfar yang kita baca itu menyebabkan dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat istighfar itu astagfirullah, mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan kembali kepada Allah, bertaubat ya. Yang keenam, mencegah dari musibah dan azab. Ibu, kita kena musibah karena sering membaca istighfar. Musibah yang tadinya mau musibah besar bisa diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi sakit tapi cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sering terbiasa membaca istighfar. Apa yang keenam tadi? Mencegah dari musibah dan azab. Mudah-mudahan kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sujud terakhir bacanya apa doanya? Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ditambah Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya kan? Wa qul rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Panjangin doa setelah kita sujud terakhir itu, dibaca doanya banyak, minta mohon kepada Allah. Nanti ditambah lagi di tasahud akhir. Ya, minta doa lagi. Itu di dua tempat Allah memberikan ijabah doa kita. Ya, sujud terakhir lama-lama, tapi sholat sendiri, ya munfarid. Ya, jangan sholat berjamaah. Imamnya udah naik, ya masih sujud aja, jangan, nggak boleh, batal sholatnya ya. Oke. Berikutnya yang keberapa Bu? 7. Yang ketujuh, mengangkat derajat di akhirat. Ibu-ibu semuanya nanti karena udah biasa baca istighfar, diangkat derajatnya oleh Allah di akhirat nanti. Mau nggak? Mau. Ya Allah, mudah-mudahan semua orang-orang yang tadi datang ke majelis ilmu sekarang sudah ada di sini mendengarkan, mempelajari, kemudian nantinya akan diangkat derajatnya oleh Allah di akhirat nanti. Amin ya mujibas sailin. Yang keberapa? 8. Mudah mendapat zuriat. Apa zuriat? Zuriat apa? Zuriatan. Keturunan. Yang sulit mendapat keturunan, sering-seringlah membaca istighfar. Nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah 10 jangan minta ditambah lagi. Ya. Saya udah 5, suruh minta nambah lagi nggak mau dia. Ya. Tapi cucu udah 4 ya kan? Cucu nambah terus ya. Yang ke-9, menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, loh. Kalau kita sakit sering beristighfar, nanti disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping baca doa Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Anni mattaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Doa Nabi Ayub. Anni mattaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ada lagi, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajir. Ditekatkan pada yang sakit, misalnya tidak ada sakit.
A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajir anni matani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Yang berikutnya terakhir, yaitu dimakbulkan doa dan hajat. Nah, Bu, 10-10-nya ini mau semua? Ayo sering membaca istighfar. Jadi kebiasaan ya. Bacalah istighfar. Jangan hanya kaget astaga. Enggak ada artinya. Kalau astaga nggak ada yang kita arahkan ya. Tapi astagfirullah. Mohon ampun kepada Allah. Ibu-ibu kan kadang-kadang cuma astaga. Suka nggak baca astaga? Nah, astagfirullah. Jangan ya. Jangan hanya astaga. Nggak ada ibu-ibu pengajian. No, di sono yang ada mah. Di kono astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bisa semua ibu? Ayo semua tangannya di dada. Nah, gitu. Yang kanan, yang kanan. Ya. Udah, kita sudah dapat apa yang dari Bu Inaya, apa yang dari Ustazah Dida Nuryatin, ada dari Bu Tika, ya kan, atau dari Bu Nur Laila dan yang lain-lain, maka disadari, sadari kondisi saat ini. Ingat itu bacaannya, sadari kondisi saat ini. Didekatin tangannya, ada nih denyutnya, ya, pasti ada. Napas kita, denyut kita ada di sini. Ada Bu, dirasa? Udah sadar? Ada yang masih tidur? Ayo, ayo sadari, sadari. Ayo sama-sama. Sadari kondisi saat ini. Udah sadar semua? Baik. Yang kedua, ini tangannya begini, kayak kul. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ibu punya tanggung jawab? Punya. Punya tanggung jawab kepada suami. Banyak ibu-ibu mah hebat dah pokoknya. Banyak benar. Kalau bapak kalau ngerjain satu ya satu. Kalau ibu-ibu bisa lari-larian ngerjain yang lain ya. Nah, begitu ya. Nah, ingat Bu, tanggung jawab. Ya, semuanya tanggung jawab. Ya. Yang ketiga, nih seperti sholat. Ayo, seperti sholat. Ya, atasi dengan solusi. Atasi dengan solusi. Atasinya dengan apa? Yaitu sholat malam dan sholat duha sebagai ibadah tambahan. Ya, sholat malam jam berapa? Boleh jam 12 lewat boleh. Tapi kelamaan nanti waktunya, ya, nggak bisa tidur lagi nanti, ya kan? Nah, bagusnya menjelang waktu subuh, ya, subuh jam 4 lewat 57 misalnya. Nah, sebelum itu setengah 4, ya. Ya, kalau misalnya waktunya masih panjang, banyak kegiatan yang tidak dilakukan besoknya, ya sholat malamnya lebih banyak yang sempurna. Tapi kalau tidak, 2 rakaat saja, ya kan, ditambah witir 1 rakaat. Ingat ya. Jadi sholat malam dan sholat duha. Sholat duha ada 3 bagian. Sholat duha di awal waktu, yaitu waktu syuruk, ya kan, jam 6 lewat, ya, itu 2 rakaat, ya. Kemudian di pertengahan sholat duha, yaitu sekitar jam 9, ya, jam 9, jam 10, itu boleh 4 rakaat, ya, 2 rakaat, 2 rakaat, ya. Dan ingat Bu, nah kemudian sekitar jam setengah 11 sampai jam 11 itu waktu yang ketiga, ya, untuk melaksanakan sholat duha. Boleh 6 rakaat, ya, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma in kana rizquna fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahrihu wa in kana mu'asiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan. Masya Allah, ya, rizki yang
ada di langit Turunkan. Rizki yang masih ada di bumi dikeluarkan. Rizki yang masih susah dimudahkan. Rizki yang masih haram disucikan. Ya, tidak dapat rizki yang haram. Rizki yang masih jauh didekatkan. Itu doa sholat duha ya, sebagian ya. Allahumma inna du'auka ila ayat ya. Dah. Terakhir ini. Jadi sholat malam dan sholat duha. Atasi dengan solusi. Dengan sholat malam dan sholat duha. Boleh tiap malam ya, tapi bukan wajib ya. Itu sholat sunnah. Boleh setiap malam dilakukan, masya Allah, terbiasa ya. Udah, yang dimungkinkan diatasi dengan solusi itu perbuatan berat, tapi kalau sudah biasa, tangannya ke depan, wah, gerakan gini, raih keberhasilan, kemudian faiza azam bertawakal ala Allah, Allahu Akbar. Sekali lagi, Allahu Akbar. Ingat ya, faiza azamta fatawakkal ala Allah. Sudah berikhtiar maka tawakal kepada Allah. Rizkinya Allah yang Maha tahu kebutuhan kita. Jika kebutuhannya apa, ya kan, nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Ya, surat An-Najm surat 53 ayat 39, 40, 41. Itu manusia akan memperoleh apa yang diusahakan. Nanti akan diperlihatkan dan kemudian Allah akan memberi balasan dengan balasan pahala kebaikan yang sempurna. Sama-sama semua, tangannya di dada. Ikhlaskan. Jadi ada sisi. Ya, sisi itu sholat, kemudian kemudian syukur, kemudian ikhlas. Syukurnya ikhlas ya. Ikhlas. Saya mohon maaf lahir batin ya. Mudah-mudahan semua kita bermanfaat dalam amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.